Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Web Programming 2 bersama saya M. Nur Aminuddin MCom. Di materi minggu ini, baik itu praktikum dan teori, kita akan belajar bagaimana membuat dan mendapatkan data menggunakan form ya. Nah, khususnya pada teori ini nanti saya akan mengajarkan tentang form dan fungsi aritmatika ya. Jadi kalau di semester lalu di web programming 1 yaitu di HTML dan CSS, kalian sudah belajar bagaimana membuat form statis ya. Ada nama, misalkan email dan lain-lain, tapi masih statis. Nah, kalau di web programming 2, form ini nanti bisa berbentuk dinamis ya. Jadi bisa web kita bisa mendapatkan data yang diinputkan oleh user. Jadi bentuk formnya tidak statis, bentuk halaman webnya tidak statis, tapi bisa menjadi dinamis sesuai inputan dari user atau pengguna. Nah, gimana caranya? Minggu ini kita akan belajar dan praktekkan. Ya, jadi seperti yang kalian ketahui di semester sebelumnya, form itu memiliki beberapa atribut yang cukup penting atau hal yang cukup penting. Yang pertama, ada atribut action pada form. Jadi isi dari atribut action ini adalah sebuah URL atau link yang mengarahkan ke lokasi file yang memproses inputan form, yang akan memproses inputan form. Nah, jadi kalau kita punya form, katakanlah di file login.php, kalau kita submit formnya, kita kirimkan formnya ke server, misalkan yang akan memproses adalah file proses login.php, ya nanti berarti isi action itu nanti adalah proses login.php. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita bahas saat praktikum nanti. Akan kita bahas saat praktikum. Ya, biar kalian ngerti, oh ini kayak gini action itu maksudnya gitu ya. Atau mungkin kalian yang jadwalnya praktikum dulu udah nyoba ya. Jelas saya di sini cuma akan mengajarkan teori-teorinya dulu aja. Nanti ketika praktikum, oh kalian akan pasti mudeng gitu. Oh ini maksudnya action ini gitu. Jadi intinya action itu berisi URL atau lokasi file yang akan memproses inputan yang dikirim oleh user melalui form ya. Nah, itu isi dari action, atribut action. Yang kedua, ada atribut method. Method ini isinya bagaimana caranya si website ini mengirimkan data ke action ya. Bagaimana caranya form ini mengirimkan data ke action. Ada dua metode, yaitu ada metode post dan ada juga metode get. Bedanya gimana? Nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya metode ini adalah bagaimana cara sebuah form atau web ini mengirimkan file atau bukan file ya, data yang diinputkan oleh pengguna ke action URL yang berada di atribut action. Itu lewat metode. Type x www form URL encoded ini dia defaultnya seperti ini. Jadi kalau kita mengirimkan teks biasa cuma berisi kata-kata, tulisan, teks, karakter, itu secara default ada atribut namanya type
dan berisi X www form URL encoded. Nah, ini tanpa kita tambahkan ini sebenarnya di form, di kode form HTML kita itu sudah ada ya. Jadi tidak perlu ditambahkan. Tapi kalau kita ingin mengupload file, jadi tidak cuma teks, data yang dikirimkan user itu tidak cuma teks, ada file yang dikirimkan. File itu misalkan gambar PNG, JPG atau PDF. Ini wajib ditulis atribut enctype-nya di kode HTML form. Enctype sama dengan multipart / form data. Nah, ini wajib. Ya, jadi multipart di sini artinya form ini ada part-partnya. Jadi nggak cuma teks juga, tapi ada filenya juga. Kalau cuma secara default yang atas ini, filenya itu tidak akan ikut dikirimkan ke server, tidak akan diproses filenya. Yang diproses cuma inputan teks yang ada pada form. Dan terakhir, yang paling penting, ada atribut name pada tag input ya. Jadi atribut name ini berlaku sebagai variabel yang akan diproses di server, yaitu PHP nanti. Kalau nggak ada atribut name, PHP itu akan bingung, wah ini inputannya buat yang apa, inputannya yang mana, ini buat apa, ini buat apa gitu. Susah buat nangkapnya. Jadi wajib punya atribut name pada tag input ya. Ini sangat wajib sekali. Jadi input tipe pada suatu form itu ada banyak, apalagi di HTML5 ya. Kalau HTML yang dulu-dulu itu cuma dikit, paling teks, password, teks area, dan seterusnya. Kalau HTML5, teks itu sendiri sudah ada pemisahannya. Ya, nggak cuma teks. Jadi teks itu ada teks, kemudian password, email, phone, ada number, ada date, ada time, dan lain-lain. Itu dikembangkan lagi di HTML5. Nah, jadi teks, password, email, dan lain-lain itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampung inputan dengan jumlah karakter yang sedikit. Ya, jadi dia cuma satu baris. Jadi satu baris kalimat. Nggak boleh banyak-banyak. Maksimal satu baris. Ya, satu baris itu katakanlah 50 karakter atau kurang dari itu. Tergantung desain form kalian masing-masing. Ada yang form inputan teksnya panjang, satu layar full. Nah, itu mungkin bisa lebih banyak karakternya. Tapi ada juga yang cuma setengah layar atau seperempat layar kecil. Nah, itu lebih sedikit lagi karakternya. Nah, intinya kalau menggunakan teks itu cuma satu baris kalimat atau kata-kata, cuma satu baris. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi HTML5 itu membedakan, memisah-misahkan lagi tipe teks ini ada banyak. Jadi ada yang inputan teks biasa, berarti tipenya teks. Kemudian ada yang inputannya password. Password itu nanti inputannya akan otomatis jadi bintang-bintang atau titik-titik. Jadi nggak kelihatan apa yang diinputkan oleh user. Karena password kan sifatnya rahasia. Kemudian ada email. Nah, jadi kalau email, kalau kita nginputin tidak punya @ misalkan kalau email kan misal adin@amecom.ac.id, ada @amecom.ac.id nya, atau @google.com atau Yahoo atau email, ada @nya seperti itu. Kalau dia tidak menemukan atau menganggap itu sebuah teks biasa, bukan email yang valid, nanti dia tidak bisa disubmit datanya.
akan muncul pesan error, tolong isikan dengan alamat email yang valid, seperti itu. Jadi dia akan otomatis mengecek teks ini harus sifatnya email, nggak boleh teks biasa. Jadi kalau email itu kan minimal ada @ bla 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 bla. Seperti itu. Jadi bisa diakalin kalau mau ngasal-ngasal gitu, misal a@a.com itu bisa, karena emang itu dianggapnya sebagai sebuah email yang valid karena ada tadi @-nya. Nah itu email, dia akan otomatis ngecek si teks ini, bukan otomatis ngecek ya, dia akan memvalidasi si teks ini inputan usernya harus bersifat email, harus memiliki value email. Kalau bukan email tidak bisa dikirimkan ke server. Kemudian ada phone ya, jadi sama kayak email tadi, dia bentuknya harus berupa phone number, berarti angka-angka, karakternya paling cuma ada plus, tanda plus kan ya, plus 625 6285 atau 085, jadi nggak ada kata-katanya, nggak ada huruf-hurufnya. Nah itu phone. Dia akan ngecek, memastikan bahwa user itu nginputnya nomor HP atau nomor telepon. Terus number. Nah number ini dia uniknya ada, biasanya nggak semua browser, biasanya ada tombol naik dan turun. Nah, jadi sama kayak apa bahasa Indonesia number kan angka nih, berarti si jenis inputan number ini cuma digunakan untuk inputan yang bersifat angka. Jadi ada naik turunnya. Kalau dia ada tombol naik turunnya, kalau kita klik tombol naik dia nambah 1, kalau klik turun kurangin 1. Intinya kalau number kita ketikan huruf, misal di keyboard tapi dia HTML inputannya tipenya number, kita ketikkan huruf, itu tidak bisa diinputkan ke input tipe number, ditolak, harus angka dari minus 0 sampai plus. Nah hebatnya lagi bisa kita atur maksimumnya misal 100. Nah, jika kalau mau nginputin di atas 100 nanti error, nggak boleh. Terus misal selain maksimum ada juga minimumnya, jadi ada atribut minimumnya, misal minimum 1 gitu. Kalau kita nginputin 0 itu nggak boleh, error nanti ketika dikirimkan ke server atau disubmit. Kemudian ada date ya. Nah date ini dia nggak semua browser juga support ya. Ada beberapa yang nggak support, seperti Internet Explorer yang lama gitu, itu dia nggak support. Nah, seharusnya kalau disupport, kalau kita menggunakan HTML5 input tipe date, nanti akan otomatis keluar semacam date pickernya atau kalendernya ya. Kalau yang zaman dulu untuk membuat kalender itu menggunakan plugin untuk date picker, namanya plugin JavaScript, kita harus namain JavaScript sendiri. Nah kalau yang baru HTML5 tanpa menggunakan plugin sudah bisa muncul kalendernya menggunakan input tipe date. Tapi sekali lagi nggak semua browser support. Sama juga dengan time, nggak semua browser support. Nah jadi fungsi time ini nanti untuk menginputkan jam. Ketika kita klik time nanti ada format jam. Nah jam itu berarti kan ada 2, misal 08.200, terus ada AM atau PM, atau biasanya langsung 15.200. Jadi kita langsung diarahin, ada formatnya. Terus kita nggak bisa ngikutin huruf-huruf sembarangan atau karakter sembarangan. Nah intinya dengan inputan yang baru di HTML5 ini lebih memudahkan user dan lebih mengamankan sistem, jadi mengurangi typo yang diinputkan oleh user. Kan biasanya kalau kita input date, tanggal itu kan harus sesuai format sistem, jadi misal harus tahun dulu, baru bulan, baru tanggal.
Tapi ada aja user kan mungkin nggak ngerti, nggak tahu apa-apa gitu, dia nginputinnya tanggal dulu, bulan, tahun, atau tanggal, tahun, bulan gitu, suka-suka dia. Nah, dengan format ini user itu akan lebih terbantukan, lebih terarah, jadi nggak typo, nggak salah masukin data seperti itu. Jadi sudah kalian pelajari juga kan sintaks HTML-nya standar ya, input, kemudian ada tipe, jenis inputannya apa bisa dipilih, bisa teks, password, email, phone, number, data, cuma satu saja, satu inputan, satu jenis inputan, nggak bisa digabung-gabungkan. Selanjutnya ada name, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya. Name ini penting sebagai nama variabel yang akan diproses oleh server. Jadi ada input, tipe, jenis inputannya apa, name, nama variabelnya apa, bebas namanya, tapi tidak boleh menggunakan spasi, tanpa spasi. Terakhir, yang nggak kalah penting juga ada value, yaitu nilai defaultnya apa. Ketika kita reload halamannya atau masuk baru di sebuah halaman form, nanti nilai dari si inputan ini, baik itu teks, password, email, dan lain-lain, nilainya itu, nilai default yang sudah terisi itu diambil dari atribut value. Makanya ketika kalian misal milih edit profil, kalau kalian klik edit profil, itu kan di form sudah ada tuh nama kalian masing-masing, tinggal kalian edit, tinggal kalian ubah. Nah, biar ada nama seperti itu, udah ada nama seperti itu, dimasukkannya di dalam atribut value seperti itu. Selanjutnya ada text area. Text area ini digunakan untuk menampung inputan dengan jumlah karakter yang panjang, yang banyak. Kalau tadi teks itu cuma satu baris, kalau text area itu bisa lebih dari satu baris, bahkan bisa lebih dari satu paragraf. Sehingga si text area ini bisa menampung inputan HTML ya. Kalau kalian pernah mainan blog, inputan isi blog itu kan menggunakan text area, dan biasanya kita bisa nginputin kode HTML di sana seperti itu, karena emang bisa diinputkan dengan jumlah karakter yang sangat banyak sekali ya. Jadi sintaks HTML-nya berbeda dengan input text tadi, dia menggunakan text area, bukan input lagi. Text area, spasi, name, nama variabelnya apa, saturannya sama, jangan menggunakan spasi ya. Kemudian di antara tag text area dan tag membuka dan tag penutupnya ada nilai defaultnya. Jadi tidak menggunakan atribut value untuk nilai defaultnya, melainkan isi dari di antara teks area pembuka dan teks area penutup. Nah, itu untuk nilai defaultnya. Walaupun ini isinya cuma spasi, jadi kita buat teks area membuka spasi, teks area spasi, nilai default yang kebaca itu adalah spasi. Jadi cukup hati-hati di sini ya. Selanjutnya ada select dan select multiple. Ya, jadi select atau select multiple ini digunakan untuk menampung inputan yang sudah memiliki daftar pilihan, sehingga user tinggal memilih satu atau lebih pilihan dari daftar tersebut ya. Kenapa dibuat pilihan? Agar menghindari typo dalam menginputkan data. Contohnya,
Misal kita mau nginputin kategori. Ya, kategori itu kan untuk pencarian produk, ya kan. Udah ada kategori elektronik, kemudian kategori laptop misalkan. Kalau kita menggunakan teks biasa, bisa jadi ketika kita menginputkan produk, misalkan produk ini kita mau masukkan ke kategori laptop. Tapi kalau pas kita inputkan produknya, si user ini masukin laptop tanpa P atau laptop gitu, tipe. Hasilnya ketika si produk ini dicari di kategori laptop, itu tidak ditemukan karena dia masukin kategorinya adalah kategori laptop, ya, bukan laptop. Jadi kan tipe. Nah, itu bisa merusak sistem, ya, bisa nimbulin bug di sistem. Nah, jadi untuk menghindari tipe, dibuatlah si select dan select multiple ini. Nah, jadi intinya untuk memandu si user agar inputannya sesuai keinginan kita, seorang web developer atau kita sebagai klien web. Jadi seperti itu. Intinya agar menghindari tipe dalam menginputkan data, dibuatlah pilihan-pilihan. Nah, jadi misal kita mau inputin data universitas kita. Ketika kita menginputkan data diri, dipilih disuruh inputkan universitas, kamu universitas dari mana? User A Universitas Amikom Yogyakarta, user B Universitas Amikom, user C dia malah STIMIK Amikom, user D STIMIK Amikom Yogyakarta. Ketika ingin dihitung, direkap jumlah user, misal jumlah user berdasarkan universitas gitu. Nah, jadi yang kehitung Universitas Amikom Yogyakarta 1 user, Universitas Amikom 1 user, STIMIK Amikom 1 user, dan STIMIK Amikom Yogyakarta 1 user. Yang harusnya semuanya itu bisa digabungkan Universitas Amikom Yogyakarta 4 user. Jadi kan error sistemnya. Jadi tidak bisa dengan akurat menghitung jumlah user sesuai universitasnya. Ya, sehingga dibuatkan pilihan. Milih Amikom, udah ada toh pilihannya Universitas Amikom Jakarta. Jadi semuanya seragam, intinya itu, biar seragam. Ya. Jadi sintaksnya di HTML select, terus spasi name, kemudian name itu nama variabelnya apa. Terus ini kita bisa milih. Kalau bisa milih lebih dari satu, pakai multiple. Tapi kalau enggak, dikosongin aja, nggak usah pakai multiple. Kemudian di dalam atribut di dalam tag select itu sendiri ada tag option. Option ini adalah list pilihan-pilihannya, bisa lebih dari satu. Jadi sintaksnya ada option, spasi value, nilai pilihannya apa. Jadi yang dikirimkan di server, yang ditangkap oleh server, itu yang ada di dalam value ini. Nah, ini cuma yang di dalam tag option itu adalah label pilihannya. Label itu yang dilihat oleh pengguna, yang dilihat oleh user. Misal labelnya ini Indonesia, tapi value-nya misal plus 62 kode doang, itu bisa. Nanti yang dibaca oleh server itu si plus 62, bukan Indonesianya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang dibaca oleh server, nilai yang diambil oleh server itu nanti yang ada di dalam value, bukan di dalam label. Ya. Jadi kalau di sini dia milih, si user ini maksudnya milih Indonesia. Tapi tetap aja sistemnya ngertinya yang ada di value itu plus 62, bukan Indonesianya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya beda-beda tipis ya dengan select dan select
multiple, tapi tujuannya sama, digunakan untuk menampung inputan yang memiliki pilihan, yang ada daftar pilihannya. Jadi untuk menampung inputan pilihan si pengguna. Nah, jadi bedanya kalau checkbox atau radio button, sebaiknya pilihan itu jangan terlalu banyak. Nah, jadi kalau pilihannya ada banyak, sebaiknya gunakan select atau select box kata lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kan nggak lucu nih kalau radio atau checkbox itu kan dia tampilannya ada banyak. Harusnya kalian udah ngerti sendiri ya di web 1 kemarin. Checkbox atau radio button kan tampilannya ada banyak per label. Jadi menuhin halaman, kan nggak lucu kalau nanti kita disuruh milih negara menggunakan radio button. Semua negara di list di radio buttonnya jadi penuh. Jadi halaman web itu penuh, isinya cuma nama negara doang. Aneh. Kalau kita pakai select box, cuma satu inputan doang yang bisa kita pilih. Terus nanti muncul pilihannya apa aja gitu. Kalian harusnya udah ada bayangan lah ya. Jadi kalau pilihannya ada banyak, gunakan select box. Tapi kalau cuma pilihan misal laki-laki atau perempuan atau bencong itu cuma 3, yaitu gunakanlah radio button. Jadi yang semua pilihannya pengen terlihat gitu. Terus kalau bedanya radio button dan checkbox itu bisa digunakan untuk memilih lebih dari satu pilihan. Kalau radio button kita cuma boleh milih satu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, kan nggak lucu kita pakai checkbox untuk jenis kelamin. Jenis kelamin kamu apa? Ada wanita, pria, netral gitu. Dicentang semuanya. Dia pria iya, wanita iya, netral juga iya. Punya semua dia. Nah itu kan aneh ya kan? Jadi harus ditentukan, oh kalau jenis kelamin milih satu, agama milih satu, pakai radio, seperti itu. Tapi kalau pilihan agamanya ada banyak, gunakan select box. Nah itu tips memilih antara checkbox, radio button atau select box. Kemudian sintaks dari si radio button ini seperti ini. Input tipe sama dengan radio, name-nya apa, nama variabel, terus value-nya nilai pilihannya apa, baru ada label pilihan. Ya, sama kayak select box tadi, yang dikirim ke server itu adalah data si nilai pilihan ini, bukan label pilihan. Juga halnya dengan checkbox, bedanya kalau checkbox itu tipenya checkbox, kemudian di name ini terakhir ada kode untuk array kosong. Kalian harusnya udah belajar di algoritma pemrograman ya. Kalau ini kan menunjukkan sebuah array. Nanti array akan kita bahas lebih lanjut juga di semester ini, tenang aja. Ya, intinya ini checkbox itu nanti akan menggunakan sebuah array. Terus value-nya apa untuk nilai pilihannya dan labelnya apa. Nah sama juga nanti yang diproses oleh server itu yang ada di nilai pilihan, di value-nya. Seperti itu. Kemudian ada file ya, dan file multiple. Jadi ada input tipe file digunakan untuk menampung inputan berupa file. Misal JPG, PNG, PDF, dan lain-lain. Ya, pokoknya file. Ya, jadi file ini menggunakan input tipe file kita bisa milih, bisa satu file, bisa juga lebih dari satu file menggunakan atribut multiple. Ya. Kalau ada atribut multiple-nya jelas lebih dari satu. Ya. Untuk menggunakan
input tipe file ini, pada form wajib terdapat atribut ini, type multipart form data. Kalau nggak ada atribut ini di form, isi inputan filenya tidak akan diproses. Server itu nggak ngerti ini file apa ini. Dia tetap akan ngebaca bahwa tidak ada file yang dikirimkan oleh pengguna. Jadi sintaksnya ada input tipe sama dengan file, kemudian ada name, nama variabelnya apa, terus ini bisa multiple atau dikosongin aja kalau cuma satu file. Nah, kalau yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau nanti kita menggunakan multiple, dia cuma bisa sekali pilih, sekali jalan milihnya. Jadi bukan milih satu gambar dulu, oke. Terus kita buka lagi, milih satu gambar lainnya, oke lagi, nggak bisa gitu. Jadi sekali jalan. Jadi sekali jalan. Nah, makanya sebaiknya kalau mau pakai multiple, resource gambarnya itu digabungkan dulu ke dalam satu folder. Baru kita enak milihnya, pakai shift atau pakai control. Nanti akan kita bahas juga nanti ketika pertemuan untuk upload file. Tapi nanti ini masih lama setelah UTS nanti. Oke, ini untuk file dan file multiple. Dan terakhir yang paling penting ada submitnya. Kalau nggak ada submit, otomatis datanya nggak bisa dikirimkan ke server atau si URL actionnya. Jadi harus ada input tipe submit, digunakan untuk mengirim data ke server. Ya, jadi input tipe submit ini akan otomatis berupa tombol, berbentuk tombol yang bisa kita klik seperti itu. Nah, jadi tombolnya itu bisa warna-warni, bisa berbagai bentuk kalau kita nanti menggunakan CSS untuk merubah tampilannya. Jadi intinya si submit ini digunakan untuk mengirim data ke server ketika kita klik tombolnya. Ada tombol lain lagi, misalkan reset. Reset itu akan mengubah semua inputan itu kembali seperti awal ketika halamannya di load. Artinya dia akan mengambil kembali semua nilai default value-nya. Tapi tidak akan kita bahas karena emang tidak ada urusannya dengan pemrosesan server. Reset ini kan dia cuma ada di front end-nya, ya, di bagian client. Tapi kalau udah berhubungan dengan server, yang kita bahas adalah di submit-nya. Nah, submit ini juga dia bisa memiliki name, tapi jarang dipakai. Biasanya kalau dia ada name-nya, itu kalau lebih dari satu button submit. Misal ada button untuk login, ada juga button untuk register, dan lain-lain. Jadi lebih dari satu button. Itu dia nanti ada name-nya biasanya. Untuk pengecekan di server, ini button yang mana, apakah button login atau button untuk register, seperti itu. Terus metode pengiriman data ke server yang ada di dalam atribut method tadi ya, yaitu ada post dan ada get. Bedanya apa post dan get? Kalau post, data yang dikirim itu tersembunyi di dalam request HTTP, jadi ada di belakang layar, nggak kelihatan. Ini orang ngirim apa sih, itu nggak kelihatan. Tapi kalau get, itu data yang terkirim terlihat pada bagian URL actionnya, atau URL yang ada di browsernya, itu terlihat. Kalau kita klik misal
formnya itu sebagai metodenya get, kita klik submit, nanti URL atas itu akan berubah, ada tambahan biasanya di belakang URL itu ada tambahan tanda tanya, terus nama variabel dari name-nya apa sama dengan nilai value-nya apa, terus kalau lebih dari satu ada tambahan dan-nya, dan terus nama name-nya apa sama dengan value-nya apa, dan seterusnya. Jadi kelihatan, makanya dia nggak aman, tidak aman kalau menggunakan get. Makanya kalau kita menggunakan untuk form registrasi atau form login, gunakanlah post, jangan get ya. Kalau get nanti kelihatan dong kita nginputin passwordnya apa, username-nya apa, emailnya apa, langsung kelihatan di URL-nya, nggak aman. Tapi keuntungan dari get, bisa di bookmark, URL-nya bisa disimpan ya. Nanti kalau kita copy URL-nya kemudian paste di lain waktu, hasilnya akan tetap sama. Dia akan otomatis mencari sesuai parameter-parameter yang ada di get tadi, data yang dikirimkan melalui get. Tapi kalau post, kita copy paste URL-nya setelah kita kirimkan post, terus kita paste di lain waktu, itu hasilnya datanya akan kembali direset seperti semula ya, seperti tidak ada pengiriman data. Nah itu post ya. Keuntungannya menggunakan post itu lebih aman, tapi tidak bisa dipakai atau disimpan gitu. Kalau get itu dia tidak aman, tapi bisa disimpan pencariannya atau URL-nya untuk digunakan di lain waktu. Tuh, makanya get itu biasanya dipakai untuk form pencarian data. Nah, kalau kalian pakai Google, kalian submit, itu kan pasti ada tambahan URL belakangnya tuh, tanda tanya bla 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 bla. Nanti ada keyword kita apa gitu sebagai inputan dari formnya. Nah, itu pakai get. Nah, jadi kita bisa copy URL-nya, terus di lain waktu kita bisa paste, pencariannya tetap sama, menggunakan keyword yang dulu kita pakai. Seperti itu. Itu keunggulan dari get. Dan get juga hasil pemrosesannya dia lebih cepat. Kenapa? Kalau post nanti akan diverifikasi dulu, kita boleh memproses data menggunakan post atau belum, atau tidak gitu. Server ini bisa ngepost atau enggak baru dijalankan. Tapi kalau get, kan dia get itu tidak ada proses verifikasi, jadi langsung aja diambil datanya. Makanya penggunaannya, post itu digunakan untuk menginput data, mengupdate data atau menghapus data biar lebih aman itu. Kalau get itu dia bisa digunakan untuk pengambilan data. Kayak pencarian data itu kan dia sama aja kayak kita ngambil data kan. Jadi cuma ngambil data doang. Tidak perlu ada proses validasi, verifikasi yang panjang di sana. Makanya get pemrosesannya lebih cepat. Seperti itu. Itu bedanya post dan get. Ya. Nah, caranya kita mengakses file, bukan kita ya. Si sistem itu mengakses file atau web itu mengakses file. Pada PHP sintaksnya seperti ini. Jadi kalau metodenya post, tergantung metodnya. Kalau metodenya post, pakai tanda $, variabel, terus garis bawah, post, di dalamnya ada tanda petik 1 dulu, baru atribut name dari si input atau select atau text area. Pokoknya isi dari atribut name-nya. Karena itu dianggap sebagai nama variabelnya. Kalau get sama ada tanda petik satunya ini, jangan lupa.
Kalau nggak ada, nanti error. Nah, intinya kalau pakai metode post, manggilnya pakai post, pakai metode get, manggilnya pakai get, variable get. Nah, ini kalau bukan file ya. Kalau file, nanti dia akan mengaksesnya menggunakan variable files ya. Terus atribut name, input tipe file. File itu name-nya apa. Dan kalah penting ada tanda petik 1. Nah, ini nggak kalah penting ini. Kemudian menggunakan metode file upload. Nanti gimana metode file upload itu akan saya ajarkan nanti, bukan sekarang. Kalian belajar yang dasar-dasar dulu aja untuk sekarang. Kalau langsung belajarin file upload, wah puyeng nanti. Intinya gitu. Ini cukup tahu aja. Jadi kalau post dan get ini seperti ini, pakai variable post atau variable get. Kalau kita mengirimkan data, itu menggunakan atribut, bukan atribut ya, variable files. Jadi pengaksesannya menggunakan atribut name yang ada di input, select, text area, dan seterusnya. Makanya atribut name itu wajib ada isinya. Nah, ini kalau satu file atau satu data saja. Gimana kalau yang multiple data, lebih dari satu data? Contoh checkbox, select multiple atau file multiple. Jadi kalau inputannya lebih dari satu data, dalam satu form inputan itu lebih dari satu data yang diinputkan, pengambilan datanya baik itu post ataupun get ataupun file itu harus berada di dalam perulangan. Jadi harus menggunakan perulangan. Karena dia nanti bentuknya biasanya berupa sebuah array. Nah, pengaksesan array yang paling bagus itu menggunakan perulangan. Nah, gimana pengaksesannya? Nanti tenang aja, akan dibahas kok, akan diajarkan nanti, santai. Untuk saat ini, untuk minggu ini kita fokuskan ke data yang satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Oke ya. Nah, ini contoh proses pengiriman data form. Jadi di sini kita punya kode form action sama dengan server.php. Artinya ketika kita klik button submit, tombol submit, nanti akan diarahkan ke server PHP, server.php. Nah, di server.php ini terdapat kode pengaksesan file ini, pengaksesan data ini, ada post get-nya. Itu ada di server.php. Jadi intinya server.php ini akan memproses inputan dari si pengguna. Terus dia menggunakan metode sama dengan post. Ya, berarti nanti di server.php menggunakan variabel post. Ya. Nah, ini dia sebagai login form. Ya. Kemudian ketika klik submit, dia akan memproses, ada post, ada get-nya, form data submit to server. Nah, server itu akan melakukan fungsi-fungsi ini, authenticate user, terus masukkan user data ke database, order data processing, dan lain-lain. Jadi data itu akan diproses di server melalui file server.php. Jadi loginnya lagi, formnya di submit, kemudian bisa lewat post atau lewat get. Karena di sini post berarti pakai post, kemudian datanya diproses ya. Jadi seperti itu, cukup simpel sebenarnya. Kemudian ini form ya, tadi udah bahas form. Kemudian seperti bahasa pemrograman pada umumnya, di PHP juga bisa melakukan pemrosesan data.
Nah, kalau pemrosesan data otomatis dia banyak menggunakan operator ya. Jadi operator itu bisa tambah, ini kurang satu sebenarnya, sama dengan operator juga itu. Bisa tambah, plus, kurang, pakai tanda minus, bagi, pakai tanda slash, kali, pakai tanda asterisk, ya, bintang itu. Terus modulus atau sisa hasil bagi bisa pakai tanda persen. Kalau pangkat, tanda bintang 2 kali. Ini kayak standar ya, mirip seperti bahasa pemrograman lain, kecuali mungkin bedanya di pangkat ya. Kalau pangkat biasanya pakai tanda yang nunjuk ke atas itu, kayak panah nunjuk ke atas. Kalau di PHP dia pakai tanda bintang 2 kali. Contoh, ini 2 kali 3, 2 tambah 2 10 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, itu operator standar ya. Kemudian assignment operator. Oh, di sini sama dengannya. Di assignment operator ada sama dengan. Terus kalau kita menggunakan penjumlahan 2 variabel, itu bisa cara cepatnya menggunakan plus sama dengan. Contoh, x plus sama dengan y itu sama aja kayak x sama dengan x tambah y. Ya, jadi langsung dimasukkan jumlahnya ke variabel x. Ini penjumlahan ya, bisa kayak x plus sama dengan, atau kalau cuma satu itu bisa pakai x plus plus, seperti itu. Kalau pengurangan itu pakai minus sama dengan, perkalian kali sama dengan apa, bintang sama dengan, pembagian slash sama dengan, modulus persen sama dengan. Konsepnya sama kayak yang di atas ini, sama persis. X minus sama dengan y, artinya x sama dengan x minus y. Atau kalau cuma satu bisa pakai x minus minus, x min min, itu bisa. Kalau kalian udah belajar C++ atau Python misalkan, hampir sama kok. Nah, bedanya kalau di PHP ada ini namanya fungsi aritmatika pada PHP ya. Nanti kalau untuk fungsi sendiri akan kita bahas lebih lanjut di beberapa pertemuan akan datang ya. Kalau ini kalian cukup tahu aja. Jadi ada fungsi-fungsi seperti ini. Sale untuk membulatkan angka ke atas. Jadi misal kalau 3,6 dibulatkan jadi 4. Seperti itu. Kalau floor membulatkan ke bawah. Jadi 3,6 jadinya 3. Kayak gitu. Kalau max itu untuk mencari nilai paling tinggi di dalam sebuah array. Minus kebalikannya. mtran ini untuk membuat sebuah angka random ya, jadi integer random integer ya. Dia menggunakan Martian Twister algoritma. Terus kalau pi itu akan mendapatkan nilai pi itu 3,14 ya kalau nggak salah. Pow ini untuk apa namanya, pangkat. Pow biasanya yang itu power gitu, pow pangkat. SQRT ini untuk akar pangkat ya. Cos, sin, tan ya standar. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kalian bisa cek sendiri di w3schools.com. Masih banyak sebenarnya fungsi-fungsi aritmatika pada PHP, tapi yang sering dipakai ini biasanya sale, floor, max, min atau random. Sering dipakai itu. Oke, jadi itu tadi tentang form. Terus cara mendapatkan data di formnya. Ada post, ada get tadi. Terus terakhir kita juga membahas sedikit tentang operator di PHP. Jadi ada assignment operator,
ada operator standar plus minus, kali bagi, dan seterusnya. Oke, jadi ini baru teori saja. Silakan kalian bisa praktekin sendiri. Di w3schools.com itu sudah ada alat untuk mempraktekannya. Kalian tinggal try terus ngotak-ngatik kodenya bisa. Itu ada di w3schools.com. Oke, untuk materi teori pada hari ini sampai di sini dulu. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung nanya ke WA group, atau sekarang kan sudah punya asisten nih, bisa nanya ke asisten ya. Biar saya nggak banyak juga jadi pusat pertanyaan gitu kan, kelabakan juga kalau sayanya ya, dalam satu waktu ada 10 mahasiswa yang nanya gitu kan, ribet juga jawab satu-satu gitu. Jadi mungkin bisa beberapa beralih ke asisten gitu. Oke, jadi untuk materi teori, penyampaian materi teorinya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas perhatiannya ya. Semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.